Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Martini, SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mereview materi tentang penulisan karangan yang telah dipresentasikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Desinta, dan rekan saya Indah Nur Aziza. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum kita memahami apa itu karangan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu mengarang. Mengarang itu seperti menyusun atau merangkai. Contohnya seperti merangkai bunga atau merangkai kata-kata. Jadi, karangan adalah suatu ide yang dituangkan ke dalam tulisan. Idealnya, karangan memiliki uraian yang lebih tinggi atau lebih luas dari alinea. Penggolongan karangan menurut bobot isinya yaitu ada yang pertama, karangan ilmiah adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan prinsip ilmiah. Yang tergolong ke dalamnya yaitu ada laporan, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua ada karangan semi ilmiah. Sebenarnya merupakan sebuah tulisan ilmiah, namun tidak memiliki format yang baku. Yang tergolong ke dalamnya antara lain ada artikel, editorial, opini, tips, dan reportase. Yang ketiga, karangan non-ilmiah, tulisan yang sangat bebas dan hampir tidak memiliki format baku. Yang tergolong ke dalamnya yaitu seperti anekdot, dongeng, hikayat, cerpen, novel, puisi, dan naskah drama. Dari tiga jenis karangan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karangan ilmiah memiliki aturan baku dan sejumlah persyaratan khusus yang menyangkut metode dan penggunaan bahasa. Kebalikan dari karangan ilmiah adalah karangan non-ilmiah, yaitu karangan yang tidak terikat pada aturan baku. Sedangkan karangan semi ilmiah berada di antara keduanya. Dan yang sering dipakai pada mahasiswa adalah karangan ilmiah dan semi ilmiah atau ilmiah populer. Tata bentuk karangan mencakup 3 bagian, yaitu yang pertama ada halaman awal yang meliputi judul, kata pengantar, dan daftar isi. Yang kedua ada isi utama yang meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Dan yang ketiga ada halaman akhir, yaitu meliputi daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Penggolongan karangan menurut cara penyajian dan tujuan penyampaiannya. Yang pertama ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi merupakan karangan yang lebih menonjolkan aspek pelukisan sebuah benda sebagaimana adanya. Yang kedua ada karangan narasi. Karangan narasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, atau merangkaikan tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu. Yang ketiga ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, atau menguraikan dan menerangkan sesuatu. Nah, yang keempat ada karangan argumentasi. Tujuan utama karangan argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca agar menerima atau mengambil suatu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu. Yang kelima ada karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan untuk membaca percaya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang mungkin berupa fakta, suatu pendirian umum, suatu pendapat atau gagasan ataupun perasaan seseorang. Yang keenam ada karangan campuran. Isinya dapat merupakan gabungan eksposisi dengan deskripsi atau eksposisi dengan argumentasi. 3 jenis karangan yang sering ditemukan sebagai karangan yang utuh dan dapat berdiri sendiri yaitu karangan narasi, karangan eksposisi, dan karangan persuasi. Sedangkan 3 jenis lainnya jarang tampil sebagai karangan yang utuh, yaitu seperti karangan deskripsi, argumentasi, dan campuran. Kesimpulannya yaitu beberapa penulis berpendapat bahwa mengarang adalah pekerjaan yang merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan atau mengulas topik dan tema tertentu guna memperoleh hasil akhir berupa karangan. Secara singkat, karangan adalah hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok pembahasan.
Sekian itulah tadi review materi tentang penulisan karangan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan dalam penjelasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.